Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan Gerai guys ya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi yaitu proses pembuatan garam geomembran, di mana garam geomembran ini dibuat tepatnya di Desa Kalilingi, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Bagaimana proses pembuatan garam geomembran yang dilakukan petani garam di Desa Kalilingi, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah? Untuk lebih jelas, terus ikuti video selanjutnya. Sahabat Gerai guys ya, ini adalah garam yang sedang dipanen. Garam-garam ini dibuat dengan menggunakan sistem geomembran, di mana proses pembuatan lahannya di alas atau di bagian bawahnya yaitu diberi terpal. Jadi garam tersebut dibuat dengan menggunakan membran atau terpal dengan tujuan agar menghasilkan garam yang bersih, garam yang putih, dan hasilnya juga lebih maksimal. Dan sekarang ini sedang dilakukan panen garam geomembran. Untuk proses pembuatannya adalah sebagai berikut. Sahabat Gerai guys ya, untuk proses pembuatan garam geomembran pertama kali yaitu mengambil air yang dialirkan dari laut. Ini adalah air yang dialirkan dari laut, kemudian dibiarkan beberapa hari sampai mengendap. Kemudian selanjutnya nanti diambil dengan menggunakan pompa kincir angin. Jadi kincir ini berputar dengan tenaga angin, tujuannya untuk memompa air dari saluran atau dari sungai, kemudian dimasukkan ke dalam tempat khusus, dan air ini nanti dibiarkan selama beberapa hari sebelum dimasukkan ke dalam petakan atau kotakan khusus yang nantinya untuk membuat garam membran. Dan perlu diketahui sahabat Gerai guys ya, semakin kencang angin yang meniup pada baling-baling kincir angin ini, maka baling-baling atau kincir angin ini akan berputar dengan cepat, dan air yang dipompa juga akan lebih deras. Ini nanti dibiarkan seperti ini, kemudian selanjutnya dimasukkan ke dalam petakan, dan ini dibiarkan beberapa hari, selama 6 hari. Sahabat Gerai guys ya, setelah sudah dibuat petakan-petakan atau kotak-kotak pada lahan, maka langkah selanjutnya adalah dikasih terpal seperti ini. Di bawahnya dibuat terpal yang tebal, ini berwarna hitam, kemudian ditaruh di petakan seperti ini, kemudian dikasih pengait, yaitu dengan menggunakan bambu seperti ini. Bambu ini tujuannya untuk mengaitkan atau untuk menempelkan terpal agar tidak lepas ketika kena angin,
itu tidak kabur. Jadi harus ada ini pengait atau pengikat ini ya, dengan menggunakan alat yang sangat ramah lingkungan ini, dengan menggunakan bambu, kemudian dipaku atau ditancapkan juga dengan menggunakan pasak yang terbuat dari bambu juga. Jadi sangat ramah lingkungan. Ini semuanya dengan menggunakan bambu tanpa menggunakan paku. Jadi pasaknya ini tidak menggunakan besi tapi menggunakan bambu. Jadi sangat ramah lingkungan, kemudian hasilnya juga kuat. Setelah tanah sudah diberi membran atau terpal berwarna hitam, kemudian dikaitkan dengan menggunakan bambu, langkah selanjutnya adalah ambil air yang nantinya untuk mengisi petakan-petakan ini. Mengisi petakan-petakan ini, airnya yang sudah dibiarkan, airnya diambil dari air laut, kemudian dibiarkan kurang lebih selama 1 minggu. Kemudian setelah airnya sudah dibiarkan selama 1 minggu, baru nanti dimasukkan ke dalam terpal yang sudah siap seperti ini. Ini umurnya 9 hari. Setelah dimasukkan 9 hari sudah mengeras airnya, sudah mengkristal. Dan hasilnya seperti ini. Kemudian selanjutnya setelah sudah 9 hari baru dipanen seperti yang dilihat ini. Ini sedang dipanen, dimana dikumpulkan terlebih dahulu. Kemudian setelah sudah dikumpulkan baru nanti dimasukkan ke dalam karung. Dan setelah bersih seperti ini sahabat Gregasia, ini setelah garam ini bersih, nanti di terpal dibersihkan nih. Terpal dibersihkan terlebih dahulu, kemudian setelah bersih nanti dimasukkan air kembali. Air yang sudah dibiarkan diendapkan, dimasukkan kembali ke dalam terpal, kemudian nanti hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini yang sudah dimasukkan air kembali, ini yang baru saja dipanen. Kemudian itu bisa dilihat kantong-kantongnya sudah berisi garam, dan ini hasilnya seperti ini. Ini adalah baru saja dimasukkan air. Ini untuk garamnya juga belum banyak, airnya belum mengkristal semua atau mengeras semua. Nah, ini adalah keuntungan dari membuat garam dengan menggunakan geomembran. Jadi setelah garam dipanen bisa langsung dimasukkan air, kemudian dibiarkan, kemudian bisa panen kembali, menunggu kurang lebih selama 9 hari. Kemudian setelah air dimasukkan ke dalam petakan yang sudah dikasih membran, ini nanti hasilnya seperti ini. Ini baru dimasukkan air dan dibiarkan beberapa hari, selama 6 hari. Kemudian nanti air setelah mengeras atau mengkristal baru dilakukan pemanenan atau baru diambil garam membran tersebut. Ini adalah garam yang dibuat dengan geomembran, di mana untuk bagian alasnya itu menggunakan terpal atau membran, sehingga garam yang dihasilkan itu lebih putih dan lebih mengkilat, tidak berwarna kecoklatan bercampur dengan tanah, tapi hasilnya lebih putih dan lebih mengkilat. Sahabat Gregasia, setelah
air sudah mengeras, mengkristal. Langkah selanjutnya adalah dipanen seperti ini, yaitu dikumpulkan dengan menggunakan garukan. Bisa dilihat untuk garam yang dihasilkan itu lebih putih, lebih mengkilat. Ini membutuhkan waktu selama 9 hari baru bisa dipanen. Ini juga belum dikumpulkan, ini baru saja dikumpulkan. Selanjutnya setelah sudah terkumpul, nanti langsung dimasukkan ke dalam karung. Hasilnya seperti ini sahabat Gregasia, lebih mengkilat, garam yang dihasilkan lebih mengkilat, lebih putih, berbeda dengan menggunakan alas tanpa membran. Maka garam yang dihasilkan itu biasanya bercampur dengan tanah. Kemudian keuntungan dengan menggunakan membran itu sendiri, setelah panen bisa langsung diberi air kembali tanpa menunggu tanah itu kering. Tapi setelah panen dibersihkan, kemudian airnya bisa dimasukkan kembali. Itu adalah keuntungan dengan menggunakan geomembran seperti yang sahabat Gregasia lihat sekarang ini. Sahabat Gregasia, setelah garam sudah dipanen, langkah selanjutnya air yang sudah didiamkan selama kurang lebih 6 hari, kemudian dimasukkan kembali pada petakan yang telah dibersihkan, dan bisa dilihat ini airnya dimasukkan ke dalam petakan yang sudah bersih. Ini adalah proses pembuatan garam, di mana garam yang dibuat yaitu dengan menggunakan membran atau di bawahnya dengan menggunakan terpal. Jadi hasilnya garamnya itu lebih putih. Air dimasukkan dengan menggunakan pipa. Sahabat Gregasia, setelah air sudah dimasukkan ke dalam kolam khusus untuk membuat garam, tidak langsung dibiarkan saja sampai panen, tapi harus dirawat seperti ini yang bisa dilihat. Ini tujuannya untuk meratakan kembang garam atau bunga garam ya. Jadi harus diratakan seperti ini. Ini dilakukan setiap sore hari, jadi nanti garam yang dihasilkan juga banyak. Seperti ini ya sahabat Gregasia. Ini adalah proses untuk meratakan kembang garam, dan ini dilakukan setiap hari, yaitu sore hari. Jadi nanti garam yang dihasilkan juga tentunya lebih banyak dan cepat mengkristal atau memadat. Demikian video kali ini, yaitu proses pembuatan garam geomembran, tepatnya di Desa Kalilingi, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Terus dukung channel YouTube kami dengan cara subscribe dan bagikan video-video kami. Tekan tanda lonceng sehingga nantinya sahabat Gregasia bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video terbaru kami. Terima kasih, salam Gregasia.